kalian untuk dukung tim kesayangan kalian dan jaga kebersihan di kolom komentar. Dan kali ini pesawatnya bergerak dari area Old Hampton menuju ke area ujung dari The Subni. Tadi kan Skyler sempat ngomongin soal ramenya Free Fire itu gimana? Apa tuh? Komunitasnya juga rame kan? Komunitasnya juga rame gitu, ramah. Jadi Pas dari hal itu masih ada Rebellion Tabor dan juga Madura Prime yang berbuat tim ini sama-sama bertukar peluru, bertukar balas culik-culik. Misalkan Fruits kali ini lebih diunggulkan segi peperangan dari anak-anak Madura Prime. Rebellion dipaksa untuk kabur dan bahkan ada satu player yang ingin join to fight GPX. Waduh, lagi-lagi mimpi buruk didapatkan oleh Rebellion Tabor. Dan dari pesawat ini tidak terlalu gila lagi. Dari Rebellion Tabor yang harus terculik 3 orang yang menyisakan 1 orang tersisa seorang. Terus ini meta pantun. Apa tuh? 2-3 kalah hari, kenok 3 repep lagi. Waduh. Dan ini kalau gue rasa si Fruitsnya juga tuh emang kayak nggak kenotis nih kan. Dia ada sembunyi di belakang situ. Lihat tuh di balik kotak kecil tuh. Nggak bakal kelihatan. Dia juga udah siap dengan satu shotgun charger bos. Yang emang kita ketahui senjata shotgun charger bos ini ketika kita mandile sekitar 1 sampai 3 detik. Kita tahan, 1 peluru pun tembak dengan fast level 3 itu bakal langsung ke pick up. Jadi senjata ini menurut gua sangat OP untuk meta season ini. Iya, gak ada habis-habisnya lah kalau ngomongin soal senjata charge booster itu mah gitu ya kan. Tapi ini jadi bahaya kalau misalkan terusnya sampai berdiri gitu loh. Kalau misalkan dari si Madura Prime ini nyalain clue dan posisi dari si terusnya ini berdiri, itu kan salah satu cara untuk nge-counter dari clue itu sendiri adalah lu harus jongkok atau ngepron gitu ya kan. Kalau misalkan lu berdiri ya lu bakal ternotis kelihatan di map tanda merah lu ada di area sebelah mana. Tapi somehow di area yang lain ini dia ada Triple Six Bang yang berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi di round sebelumnya. Sejatinya dia adalah seorang support, tapi dia berhasil dapetin 6 poin eliminasi dan berpengaruh sangat penting terhadap timnya. Ini ada role yang berubah sebetulnya dari seorang Black terhadap Bang gitu. Sang support sebelumnya biasa support sejati ini adalah seorang Black ya. Tapi ini dirubah ya. Betul, dengan masuknya Bang. Perubahan ini juga benar-benar kayak berpengaruh besar dari play-in kemarin juga ya kan. Tapi kalau ngomongin soal play-in ya kan, ini Rebellion Tabor emang udah sulit banget. Nanti terus sepertinya karena Danis di depan sana udah menggunakan senjata shotgun M14 dan menekan. Alhasil Fruitsnya pun pulang kan. Turu masih. Ya ampun lagi kalah hari bukan milik dari tim Rebellion Tabor. Dan kedua kalinya juga di kalah hari yang kedua mereka harus tumbang di tangan tim yang sama. Kalah hari selalu sebetulnya bisa menjadi kekuatan buat tim dari Madura Prime Esports itu sendiri dengan dimasukkannya satu player ke arah tim Madura Prime Esports. Setiap mereka bermain di kalah hari ini, kalau menurut gue bisa jadi satu kunci juga, satu ancaman untuk tim-tim yang berada di area early game yang bertemu dengan anak dari tim Madura Prime Esports. Justru kalau misalkan kita ngomongin Bermuda, Madura sedikit jauh dan mungkin agak cepat juga rotasi dari Jarsi sehingga mereka harus berjumpa. Dan di sisi lain ada Jojo Bigan. Yap, rupanya di sana juga harus terculik di jarak kejauhan sana, sulit diselamatkan dan menjadi poin eliminasi untuk seorang Azil yang juga naik menuju ke arah atas. Pergerakan dari tim Iron Orcans yang sebetulnya dari game kalah hari sebelumnya ini melakukan rotasi lambat, tapi ketika mereka sadar zonanya justru ada di arah bawah, mereka juga nggak mau masuk ke arah command post. Justru mereka mengamankan area dan bisa itu sendiri lebih dulu naik ke arah keren kuning dan mengeliminasi satu lebih. Kita perlu usaha lebih, tapi yang lebih sulit daripada itu adalah mempertahankan. Iya betul Pak, karena mempertahankan ini sulit gitu ya. Mau jatuh bangun juga kita tetap bertahan, mau tumbang juga kita tetap bertahan. Itulah sejatinya game kita, game bertahan untuk hidup. Kita pengen ngeliat gimana eksekusi anak-anak LNF ketika satu orang yang berada di atas keren kan tidak. Untuk segi information mereka benar-benar luas ya kan. Bisa tahu tim yang ada di bawah ini bakalan kemana dan rotasinya kemana. Rupanya itu malahan Bonovoidnya ditabrak sama Sas Bigan. Nah, rupanya anak-anak dari tim Sas Alpha itu sendiri mereka merasa terancam ketika satu orangnya berhasil di pick off dan mereka lebih memilih untuk cabut aja dari area resep. Dan ketika Sasnya cabut, Bonovoidnya juga udah mulai rotasi melewati jalan area resep. Yang kelihatan
juga sama Aji. Ini mereka malah bertemu antara Bonafide dan juga Set Alpine. Yang mana kali ini Bocil sudah mulai terancam. Iya, terlihat juga saling charger di depan sana Bigan di kali ini. Berputar-putar bermain. Kayaknya terjatuh di tangan Bocil, bukan sembarang Bocil. Kali terlihat bakal dapat diras dua orang. Apakah ada lagi bal bantuan dari belakang dan rupanya benar. Karena tombol. Bocil kali ini. Mantegon Calvin. Black yang bergerak maju lagi karena depan di charger terlebih dahulu. Tetapi sesuatu sangat alih. Di dalam sana dia bertahan. Masih ada keluar. Menjadi satu orang tersisa. Apakah ada Bocil? Dan kali benar. What happened? Kita lihat juga. Nice play. Tiga orang udah kembali di tangan si Bocil. Harus mate kita terlebih dahulu kali ini. Gak nge-end, gak owo. Ini metanya keluar lagi di season 3 kemarin. Season 3 nih, gue baru ngeluarin kata-kata gangan gawe nih. Metanya keluar lagi si Bocil nih. Di Bocil bukan sembarang Bocil. Lah. Cabut. 2-3 kalah hari. Tetap 3 rem lagi. Ini dia kita lihat di pergerakan satu orang dari Bocil yang benar-benar justru mengancam 4 player dari Bonafide. Wow, What the hell, man? Kok ini bisa kayak gini gitu loh? Ini jago banget emangnya Bocil itu emang jago banget. Ini harus diwanti-wanti, ini harus diwaspadai si Bocil. Tandain, kalian kalau ngeras jangan satu-satu, barengan biar Bocilnya tumbang. Karena kalau satu-satu itu makanan empuk banget kan bagi si Bocil. Dan masalahnya gue ngeliat notice satu hal dari Bocil itu sendiri, ternyata ada satu buah skill karakter dari Andrew yang dia gunakan. Makanya tadi ketika Black-nya berhasil untuk nembak satu hit itu dia nggak langsung mati juga. Iya, oh karena si Andre ini tadi kan adalah skill karakter yang mempertebal flash. Ini bisa dibilang counter untuk shotgun charger boost itu sendiri. Yep. Tapi gua pengen pindah ke kita karena di sisi lain gak ada Tamra sudah City berperang dengan sang landak kuning. Dua orang ditumbangkan dan kalian coy menjadi last man standing yang bakal coba untuk dikejar. Tetapi karena tumbang oleh MT9. Apakah bakal langsung di ending terlebih dahulu? Karena dari belakang ini juga berselir. Ada Jarsi yang udah terus matekin karanya. Disiakan dia tetapi sangatlah sulit. Iya, meskipun sempat berhasil untuk men-take down seorang gerakan dari seorang Executor ini dia gunakan, sehingga di jarak yang sesempit itu dia harus benar-benar memaksimalkan jarak dari MT Plus sejauh ini dan harus sudah mulai terbakar di area samping dari komen pos. Adianya berhasil ditumbangkan, sementara follow up bakal coba dilakukan oleh Endon, tapi Endon juga berhasil ditumbangkan rupanya. War berbisa ditumbangkan ditumbangkan karena GPX datang dari area belakang Kang Rosman sebagai last man standing kali ini sangat terjepit, sangatlah sulit untuk lebih berhasil ending satu orang dari tim Aura Ignite di sana Zuri. Bakal coba untuk ditekan juga karena Ekindir udah berada di lini terdepan. Justin berada menghidupkan dari belakang. Wix bakal coba untuk melakukan penetrasi ke arah depan dengan senjata MX2B atau Baretta yang emang kita ketahui senjata yang bisa menembus blue wall. Terlihat agak sedikit pasif lagi, ditahan lagi. Padahal 3 tim berada di satu komponen yang sama, tetapi Darko mencoba untuk memaksakan menghancurkan blue wall di depan sana. Azrael berhasil mendapatkan 2 orang daripada anak-anak Sas yang udah dihidupkan kembali. Devito gagal lemparkan granat ke arah depan, tetapi mereka lebih coba untuk kembali. Masuk dalam satu pertahanan. Aura, Rosman harus berhati-hati. Ben berhasil menghidupkan Draka. Devito tumbang kali ini juga. Ekindir bakal berwakaf dan rupanya Basrani nggak mau tinggal diam. Ekindir, hati-hati. Bergerak juga berperan di dalam seperti itu. Ekindir agak sedikit melakukan pergerakan. Gocek dulu. Ekindir berhasil menghidupkannya kembali Bigan. Yang jadi masalah ini adalah masih ada satu orang dari tim Aura Ignite dan justru Versiders yang mau nabrakin ke arah pertahanan dari tim GPX yang juga mereka seharusnya sadar kalau di depan ini nggak cuma satu tim aja, masih ada sisa satu orang dari tim yang lain. Malah Versiders exitnya yang harus tumbang 3 orang dan Aura dieliminasi oleh Ekindir. Master of Class play-nya lagi dari tim GPX berhasil untuk bertahan hidup. Wow, ini sulit banget begini. Berperang di area sesempit itu, granatnya juga susah. Apalagi Glual di mana-mana. Kali ini juga Soldier, last man standing yang kalau gue rasa emang udah bener-bener kesulitan. 3 melawan 1 bener-bener nggak make sense. Apalagi di belakangnya itu ada MPX yang kita lihat di awal tadi udah berhasil mempick up. Dan kali ini Flash Freeze dilemparkan ke depan. Soldier udah terinstruksi pancing pergerakan ke sebelah kiri. Tetapi Ekindir malah merasakan beberapa tim
panas daripada anak-anak Madura Prime di atas sana. Sas Alpha-nya pulang di peringkat ke-9 karena Jojo tereliminasi. Ya siapa tahu ini Souza aja bisa jadi kayak bocil tadi. Bener. Makanya hati-hati satu orang aja ini bisa setara dengan satu squad. Pergerakannya mempermainkan dari dual ataupun komponen yang dia miliki high end di waktu yang tepat. Tetapi kali ini tidak bakal ada komit yang bakal letakkan ke arah seorang Souza. Flashback kembali dilemparkan memberikan efek slow terhadap seorang Souza yang masih tertahan sendirian saja. Tidak beda lagi langsung bakal jelaskan tumbang di posisi ke-8 sementara zonanya rupanya bergerak menuju ke arah atas, tidak berpihak ke arah Island of God, dan kali ini justru malah IOG ditahan oleh tim dari Eko Esports yang mana Jafra berada di area atas dan cukup terkunci. Pergerakannya sangat-sangat dikurung oleh tim Eko Esports yang juga mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya yang sudah mulai dijaga sama tim Bonafide. Ya tetapi wow, sudah ada Mario yang bukan Mario Teguh, sangat ganas bigannya, lontarkan satu peluru meng-pick off dua orang yang berada di Watchtower, dan kali ini Mario mencoba untuk peruntungan yang kedua kali dengan granat tetapi dibatalkan karena sudah ada suara sirine yang sebentar lagi menginformasikan zona bakal menyusut, dan malahan si Mario bergerak ke dalam zona yang sangat udah tidak bersahabat. 6 poin eliminasi daripada anak-anak Onyx mencoba untuk melakukan pergerakan tapi bahkan Tayo dan juga Sixia terjatuh di tangan Kiba dan juga Koja yang berhasil mendapatkan 2 orang daripada Island of God. Kali ini posisi mereka sangat open banyak sangat satu orang Garda kali ini menjadi satu orang sukses dan bahkan dipulangkan begitu aja. Nyayur daripada anak-anak Eko. 11 poin eliminasi, 11 orang juga yang masih bertahan hidup. Ini apa ini Eko Esports kekuatannya sudah kembali terlihat. Sementara mereka berhasil mendapatkan high grounding juga berupaya untuk mematahkan asa ini dari tim DPX. Sementara Extender sudah tidak bisa berbuat banyak, sudah mulai terkikis zona, sudah mulai terkikis dari arah atas. Duonya juga bakal dihancurkan. Dan masih ada 11 lagi lemparkan di tumbang di posisi ketiga. Iya, masih ada 2 tim lagi kali ini. Amura menjadi 1 orang tersisa. Apakah dia bisa melakukan praktis seperti bocil pada saat tiba-tiba tumbang dengan 1 peluru saja. Kali ini dari sebelah kiri dia karena kedatangan dadakan Buya yang kedua kali untuk anak-anak Eka Esports. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam sebagaimana beraninya Eko